Okay, boys, here we go. Halo Sobat Celeng. Jangan lupa bentar lagi bulan puasa nih. Semoga kalian diberi kekuatan di setiap harinya ya. Oke, jadi kali ini aku mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul My Geeky Nerdy Buddies. Film ini mengisahkan tentang seorang pria introvert yang sangat sulit sekali untuk menemukan cintanya. Cus, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Zai. Dia adalah seorang otaku. Kalian tahulah otaku. Istilah itu biasanya digunakan oleh orang Jepang untuk menyebut seseorang yang sangat terobsesi dengan sesuatu tertentu. Atau bisa kita sebut seorang yang maniak. Saat ini dia sudah berumur 23 tahun. Kalau soal wanita, dia sudah pernah merasakan dicium oleh banyak wanita saat dia masih bayi. Dan dia juga pernah melihat beberapa wanita telanjang yang terpampar di poster saat dia mulai beranjak remaja. Saat itu dia selalu berpikir, apakah pacarnya nanti seorang pramugari atau seorang suster. Tetapi seiring waktu berjalan, dia mulai menyadari bahwa dia sudah berpikir yang terlalu jauh. Dan hingga sampai saat ini, dia masih saja perjaka. Kemudian terlihat seorang pria yang bernama Conan. Dia adalah teman satu asrama Zai. Dia selalu memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol minuman yang dia gunakan menjadi alas kakinya. Dia orang yang tidak mau mengeluarkan modal sama sekali. Segala sesuatu dia selalu meminta kepada teman-temannya. Ternyata tidak hanya itu. Semua teman-teman Zai adalah seorang otaku. Zai juga menyebut asramanya sebagai surga otaku. Di samping itu, mereka juga sangat maniak dengan film pergenjotan. Saking maniaknya, sampai-sampai Conan dan temannya mengikuti wanita yang sedang berjogging dengan menggunakan baju yang sangat seksi. Kemudian, mereka semua mulai masuk ke sekolah mereka. Dan tujuan mereka sebenarnya hanya untuk mencari gadis-gadis yang berada di sana. Saat itu, mereka mulai menemukan gadis pujaan mereka. Di sini, Zai juga bertemu dengan gadis pujaannya. Dan gadis itu langsung membuatnya terpesona. Kelas pun dimulai. Mereka semua terlihat tidak memperhatikan pelajaran yang ada di depannya. Saat itu, salah satu teman Zai, kita sebut saja si gendut, malah tertidur di kelas. Karena hal itu, guru yang sedang mengajar di kelas langsung menghampirinya dan juga menghukumnya. Di sisi lain, Conan yang terlambat masuk kelas mencoba mencari alasan dengan berpura-pura menangis karena neneknya yang sedang sakit. Padahal dia menangis karena dia diminta si gendut untuk menendangnya. Agar aktingnya terlihat nyata dan dia bisa masuk ke kelas tanpa dicurigai gurunya. Setelah itu, mereka mengikuti kelas yoga. Dan lagi-lagi tujuan mereka bukan untuk mengikuti kelasnya, melainkan untuk melihat wanita yang ada di sana. Pikiran mereka menjadi traveling ketika melihat para wanita yang berada di sana menggunakan pakaian seksi. Saat itu, Conan mencari kesempatan dengan berpura-pura membersihkan lantai. Padahal dia hanya ingin melihat dua buah gunung kembar yang berada di sampingnya. Tetapi karena pikirannya tidak fokus, kakinya malah tertimpa barbel. Di samping itu, si gendut juga terus memperhatikan gadis pujaannya. Gadis itu juga tersenyum kepadanya dan karena itu dia menjadi tersenyum kegirangan. Di sisi lain, ternyata gadis pujaan Zai telah mempunyai seorang kekasih. Gadis itu bernama Ling dan seorang kekasihnya itu adalah seorang pria yang sangat kaya. Melihat itu, Zai menjadi berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa mendapatkannya karena dia terlahir dari keluarga miskin. Kemudian terlihat Conan yang sedang berada di kantin. Saat itu dia menanyakan sebuah colokan listrik kepada penjaga kantin. Penjaga kantin itu bernama Mei. Tetapi Conan malah salah berkata dan perkataannya itu membuat Mei menjadi tersinggung. Di sini Conan juga berusaha mendekatinya. Dia bertanya jam berapa dia selesai kerja. Sebenarnya saat itu Mei tidak mau memberitahunya. Tetapi dia malah keceplosan. Dan karena itu Conan menjadi tahu jam selesai kerjanya. Lalu mereka semua pergi ke sebuah klub.
Tujuannya masih tetap sama, untuk mencari wanita. Saat itu si gendut mulai disukai dengan wanita yang sama sepertinya. Tetapi karena dia bukan tipenya, si gendut langsung menolaknya. Di samping itu juga terlihat Conan yang sedang meramal garis tangan seorang wanita. Sebenarnya itu adalah modusnya, agar dia bisa melihat garis yang berada di antara gunung kembar milik si wanita itu. Tetapi saat itu dia langsung ditampar dan wanita itu langsung pergi meninggalkannya. Conan tak menyerah sampai di situ. Dia mencoba mendekati wanita lain dengan berpura-pura bahwa dia adalah orang kaya. Sebelumnya wanita itu tidak menghiraukannya. Tetapi karena mendengar perkataan Conan yang menggambarkan dia orang kaya, wanita itu langsung meresponnya. Kemudian wanita itu memberikan tes kepadanya, dan dari sini dia tahu bahwa Conan hanya membohonginya. Di sisi lain, terlihat Zai yang sedang menyendiri dan saat itu dia sedang melukis Ling yang berada di hadapannya. Ternyata Ling juga memperhatikannya. Tetapi saat itu dia juga melihat kekasihnya yang sedang merayu wanita lain. Karena itu dia langsung menghampiri Zai dan bertanya kenapa dia menggambarnya. Ling juga bertanya apakah Zai suka dengannya. Kemudian Ling meminta Zai untuk membawanya pergi. Saat itu Zai malah bingung dan dia sempat grogi. Kemudian Ling langsung membawanya. Semua teman-temannya melihat Zai pergi dengan Ling. Kekasihnya juga sempat menghentikannya, tetapi Ling tetap pergi dengan Zai. Lalu terlihat Conan yang sibuk mengambil beberapa makanan dan minuman untuk dibawa. Kemudian dia pergi menemui Mei dan saat itu dia mulai berkencan dengannya. Seperti yang saya katakan di awal film, bahwa Conan adalah pria yang tidak bermodal. Dia memberikan makanan dan minuman yang tadi dia ambil kepada Mei. Mei tidak mengetahuinya. Dia juga mengatakan bahwa minuman anggur yang diminumnya itu sangatlah enak. Mei tidak tahu bahwa botol yang dibawa untuk membawa minuman itu sebenarnya adalah alas kaki Conan. Dan terlihat Mei sangat menikmatinya. Kemudian terlihat Zai yang sedang menemani Ling di pinggir jalan. Saat itu Ling sedang menangis dan sepertinya dia kesal karena tadi melihat kekasihnya bersama dengan wanita lain. Karena kekesalannya itu, Ling meminum beberapa botol bir agar dia menjadi mabuk dan bisa melupakan kekesalannya tadi. Zai selalu menghiburnya dan menurutinya kemanapun dia pergi. Hingga mereka sampai di suatu tempat dan saat itu Ling mulai curhat tentang kehidupannya kepada Zai. Diketahui bahwa ternyata masa lalu Ling sangatlah kelam. Dia kehilangan sang ayah ketika dia masih kecil. Usaha sang ayah saat itu telah bangkrut dan sang ayah juga terlihat banyak hutang. Kemudian sang ayah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Di samping itu, adik perempuannya juga mengalami kecelakaan dan membuat dua kakinya patah. Keluarganya jatuh miskin pada saat itu. Lalu dia bertemu dengan Wu, kekasihnya itu. Wu sangat baik kepadanya dan dia juga sangat kaya. Wu juga banyak sekali membelikan baju dan tas untuknya. Walaupun Ling sering dibuat kesal olehnya, tetapi Ling masih mencintainya. Mendengar curhatan Ling, Zai menjadi merasa dirinya tidak mampu berada di samping Ling. Keesokan harinya, saat Zai kembali ke kampusnya, teman-temannya langsung menghampirinya. Mereka tahu bahwa semalam Zai tidak pulang ke asrama. Karena hal itu, mereka menjadi penasaran dengan Zai apakah dia berhasil mendapatkan serabi lempit milik Ling. Saat itu, Zai berkata bahwa dia hanya mengingat warna kutek di kakinya. Kemudian, Zai kembali menghampiri Ling. Saat itu dia mengatakan tentang kejadiannya semalam dan dia juga berniat akan mengajaknya pergi makan bersama. Tetapi Ling menolaknya karena dia sudah ada janji dengan Wu. Ling juga berterima kasih karena Zai telah membantunya tadi malam. Melihat Ling pergi dengan Wu, Zai menjadi sakit hati. Lalu terlihat Conan yang sedang bertemu dengan Mei. Saat itu mereka menjadi semakin akrab dan Mei juga mendapatkan hadiah dari Conan, yaitu sepasang alas kaki yang terbuat dari botol bekas. Mei tampak menyukainya, walaupun itu sangat licin saat dipakai. Kemudian Conan kembali mengajak Mei untuk berkencan, dan Mei langsung menerima ajakan itu, walaupun itu agak sedikit malu-malu. 要不我送你回家吧？先别。然后咱俩坐公交车
Di sisi lain, terlihat Zai juga bertemu dengan Ling. Tujuannya saat itu ingin mengajaknya pergi ke sebuah pesta acara Valentine. Dan di pesta itu mengharuskan mengajak pasangannya masing-masing. Tetapi Ling menolaknya karena dia juga akan pergi ke sana dengan kekasihnya. Tiba-tiba saat itu muncul wanita lain yang ternyata itu juga teman kelas Zai. Saat itu dia juga mengajak Zai untuk menjadi pasangannya di acara pesta nanti malam. Well, 现在是空窗期，要不要凑合一下？ Pada malam harinya, mereka semua pergi ke acara Valentine tersebut. Zai dan teman wanitanya juga datang bersama di sana. Saat itu Zai memakai baju jas warna putih. Semua teman-temannya memujinya pada saat itu, tetapi dia tidak meresponnya karena pandangannya saat itu hanya tertuju kepada Ling. Di samping itu, Ling juga memperhatikannya. Kemudian Zai mulai menghampirinya. Saat itu Ling langsung memuji jas yang ia gunakan. Ling juga bertanya apakah jas itu hadiah dari wanita yang sedang bersamanya. Ling mengira mereka berpacaran. Kemudian Zai mulai mengungkapkan bahwa wanita yang bersamanya itu adalah cadangan, sama sepertinya kepada Ling. Zai hanya sebagai pelariannya saja saat dia sedang dibutuhkan. Kemudian Zai bertanya kepada Ling kenapa kekasihnya tidak datang bersamanya. Ling mulai menutupi masalahnya, dan dia juga mengatakan bahwa kekasihnya akan datang sebentar lagi. Mereka pun saling mengucapkan selamat hari Valentine, dan Zai juga langsung pergi meninggalkannya. Sebenarnya hubungan Ling dan kekasihnya itu tidak layak untuk dipertahankan. Pada saat itu, Wu mengirim pesan kepada Ling bahwa dia ingin putus dengannya. Tapi tiba-tiba Wu kembali mengirim pesan kepada Ling bahwa itu hanya salah kirim. Lalu Ling pergi ke tempat itu. Zai yang melihat Ling pergi juga langsung mengikutinya. Saat ini Ling tidak tahu lagi dengan perasaannya. Dia merasa bahwa cintanya hanya dipermainkan oleh Wu. Zai sangat peduli dengan Ling. Saat itu dia juga menanyakan masalahnya. Tetapi Zai masih sangat polos soal percintaan. Dan dia juga tidak mengerti tentang cinta. Kemudian Ling kembali curhat kepadanya bahwa pria yang selama ini dia pilih menjadi kekasihnya ternyata tidak baik untuknya. Saat itu juga Ling mengatakan bahwa dia akan melupakan kekasihnya. Lalu Ling meminta kepada Zai untuk menutup matanya. Dan tiba-tiba saja Ling mencium bibirnya. Ling mengatakan bahwa itu adalah hadiah Valentine untuknya. Ling juga berharap kepadanya agar menemukan seseorang yang ia cintai. Kemudian dia langsung pergi meninggalkannya. Ling kembali ke acara Valentine dan ternyata di sana Wu sudah menyiapkan surprise untuknya. Ling kembali tersenyum senang saat itu. Tetapi di samping itu, Zai yang melihat semuanya kembali kecewa. Di sisi lain, si gendut yang mendapatkan sebuah surat dari seorang wanita yang dia sukai. Dalam surat itu tertulis bahwa si wanita mengajaknya bertemu di ruangan yoga. Tanpa pikir panjang, si gendut langsung pergi ke ruangan tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat wanita yang ia sukai sedang menari-nari di hadapannya dengan menggunakan pakaian yang sedikit seksi. Si gendut yang tergiur dengan tubuhnya itu juga ikut menari. Tanpa sadar, dia malah membuka semua bajunya dan si wanita itu langsung merekamnya. Keesokan harinya, terlihat video si gendut yang telanjang beredar di kampusnya. Semua orang menjadi menertawakannya. Karena hal itu, si gendut langsung pergi menemui wanita itu dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu kepadanya. Diketahui bahwa wanita itu ternyata adalah teman masa lalu si gendut yang pada saat itu dia terlihat sangat jelek sekali. Dan pada masa lalu ternyata wanita itu juga pernah menyatakan cintanya kepada si gendut, tetapi dia menolaknya. Karena merasa sakit hati, wanita itu menjadi bertekad akan melakukan perubahan kepada dirinya untuk bisa balas dendam kepada si gendut. Hingga dia menjalani operasi plastik dan mengganti namanya. Si gendut menjadi merasa bersalah dan dia mencoba meminta maaf kepada wanita itu, tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Lalu terlihat Ling yang sedang makan malam bersama dengan kekasihnya. Saat itu sang kekasih berencana untuk menikah setelah selesai kuliah dan tinggal di Amerika. Tetapi di sini terlihat Ling yang sepertinya tidak yakin dengan pernikahannya nanti.
Kemudian terlihat si gendut yang sedang meratapi nasibnya di sebuah kafe. Tanpa sengaja dia kembali bertemu dengan wanita yang dulu pernah dia sakiti. Dan saat itu dia sedang bersama dengan kekasihnya. Si gendut masih tetap mencoba meminta maaf kepadanya, tetapi tetap saja tidak dihiraukannya. Ternyata wanita itu juga salah mengencani seorang pria. Saat mereka sedang bermantap-mantap di dalam toilet, tanpa diketahui kekasih prianya itu juga merekamnya menggunakan HP. Di sisi lain, Z dan kawan-kawannya juga sedang berpesta di kafe itu. Dan di sini teman wanitanya malah menantangnya untuk mencium wanita yang ia cintai. Teman wanitanya berharap bahwa dia yang akan dicium. Semua teman-temannya menyorakinya. Tetapi pada saat itu, Ling bersama dengan kekasihnya juga berada di sana. Dan Z malah menciumnya. Karena hal itu membuat kekasih Ling menjadi marah. Dan Ling juga kesal dengan Z pada saat itu. Ling pun langsung pergi meninggalkannya. Z menjadi kecewa karena sebenarnya dia tidak mempunyai wanita yang benar-benar mencintainya. Keesokan harinya, Z masih mencari Ling di kampus. Tetapi pada saat itu dia tidak berangkat. Z menjadi merasa bersalah. Karena kelakuannya, dia membuat hubungan Ling dengan kekasihnya menjadi retak. Setiap malam Z terus memikirkannya. Hingga pada suatu hari dia berkunjung ke rumah Ling untuk mencari tahu keberadaannya. Saat itu dia bertemu dengan adiknya. Dan adiknya malah mengira bahwa Z adalah pacarnya yang mempunyai mobil mewah. Kemudian Z bertanya apakah Ling ada di rumah. Saat itu adiknya langsung berkata bahwa kakaknya sedang tidak berada di rumah. Dan adiknya itu juga malah meminta Z untuk mengajaknya keluar. Saat bersama dengan sang adik, di sini adiknya mulai bercerita tentang kakaknya. Bahwa dia selalu mendapatkan banyak sekali tas-tas mahal. Tetapi kakaknya menjual tas-tas itu dan uangnya akan disimpan untuk biaya operasi adiknya. Ternyata semua itu karena Ling tidak bisa hidup miskin. Lalu dia keluar dari rumah. Kemudian Z langsung pergi mengikuti Ling. Ling kembali menangis dan dia juga kembali curhat kepada Z. Saat itu dia bercerita bahwa dia menemukan foto kekasihnya bersama dengan wanita lain di handphonenya. Tetapi kali ini dia tidak menangisinya. Dia mulai menyadari bahwa ternyata semua orang berpacaran hanya karena uang. Dan sebenarnya dia sudah mulai lelah dengan semua ini. Tetapi jika dia tidak bersama dengan Wu, dia tidak bisa membiayai operasi adiknya. Lalu Ling bertanya kepada Z apakah ada seorang wanita yang dia cintai. Sebenarnya Z sangat mencintai Ling, tetapi dia malu untuk mengungkapkannya. Saat itu dia malah bertanya apakah Ling mempunyai uang untuk membiayai operasi adiknya. Z juga menawarkan bantuan kepadanya. Saat ini Ling berencana akan pergi ke Amerika bersama dengan Wu. Dan dia juga akan membawa adiknya untuk dioperasi di sana. Ling juga mengatakan bahwa Wu akan membantu membiayai operasi adiknya. Saat itu Z mulai mengerti. Baginya Ling adalah perempuan yang baik hati. Dan dia juga akan merelakan Ling untuk menikah dengan siapapun. Tetapi Z juga berpesan kepadanya untuk selalu mengingat bahwa dia akan selalu ada saat Ling butuhkan. Mendengar ucapan itu, Ling langsung memeluknya. Keesokan harinya, terlihat Ling yang akan berangkat ke Amerika. Dan saat itu Z juga menyusulnya. Tetapi saat sampai di bandara, dia tidak menemukannya. Sebenarnya Ling juga menyukai Z. Tetapi dia tidak bisa hidup bersama Z dengan keadaannya yang saat ini. Z mulai menjalani kehidupannya bersama dengan teman-teman asramanya. Di sisi lain, si gendut tetap tidak bisa mendapatkan maaf dari wanita yang telah dia sakiti itu. Dan akhirnya dia menemukan cinta sejatinya. Conan dan Mei juga masih tetap mempertahankan cinta mereka. Tetapi suatu ketika mereka bertengkar. Tetapi pada akhirnya mereka tetap berpisah. Beberapa bulan berlalu. Lalu saat Z sedang berada di asrama, dia mendapat kabar bahwa Ling sedang berada di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergegas menuju rumah sakit itu. Sesampainya di sana, dia melihat Ling yang telah hamil. Ternyata saat berada di Amerika, Ling baru sadar bahwa dia telah hamil. Dia berusaha untuk memberitahu kekasihnya, tetapi kekasihnya malah menyalahkannya dan berkata bahwa dia belum siap untuk mempunyai anak. Mendengar penjelasannya itu, Ling langsung berpura-pura bahwa semua perkataannya itu adalah bohong.
Dari sini Ling menjadi tahu bahwa kekasihnya tidak benar-benar tulus mencintainya. Lalu Ling berkata kepada Zai bahwa 2 hari lagi dia akan melahirkan dan dia meminta Zai untuk menemaninya. Ling mulai menyadari bahwa selama ini Zai benar-benar tulus mencintainya. Setelah Ling melahirkan anak pertamanya, ibunya langsung datang mengunjunginya. Saat itu Ling merasa sangat bersalah sekali kepada ibunya karena setelah kematian sang ayah dia malah membencinya. Tetapi saat ini dia menjadi sabar bahwa dia tidak bisa membencinya. Pada akhirnya keluarga mereka pun kembali bahagia walaupun mereka hidup sangat sederhana. Ling dan Zai pun akhirnya juga menikah dan film pun tamat. Pada dasarnya uang memang dapat membeli segalanya, tetapi uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Sekian dulu video kali ini, tetap semangat dan sampai jumpa.